Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari diagram PT. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat memahami diagram PT berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sobat Kemis juga dapat menjelaskan bagian titik fase pada diagram PT. Mari kita mulai pembelajarannya. Ketika memasak air di tepi pantai, kita menyaksikan titik didih air mencapai sekitar 100 derajat Celcius, yang merupakan standar pada tekanan atmosfer. Ini mencerminkan konsep dasar yang tercakup dalam diagram PT, di mana pada tekanan atmosfer standar, titik didih air tetap konsisten pada suhu tersebut. Namun, ketika memasak air di pegunungan yang ditandai dengan tekanan udara yang lebih rendah, air akan mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada 100 derajat Celcius. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip diagram PT, yang menggambarkan bagaimana perubahan tekanan dapat mempengaruhi titik didih suatu zat. Sebelum mempelajari diagram PT, Sobat Kemis harus tahu dulu makna dari garis-garis ini. Yang merah ini adalah garis dari pelarut, sedangkan yang titik biru ini adalah garis dari larutan. Ada 3 daerah. Daerah pertama di sini gas, kedua cair, yang ketiga padat. Oke, kita mulai dari titik A. Di sini kalau dari cair ke padat berarti namanya membeku. Karena yang garis ini pelarut, A ini namanya titik beku pelarut, yang kita tahu nanti nilainya ada di bawah. Sedangkan titik biru ini tadi adalah garis dari larutan. Maka titik D adalah titik beku larutan, yang nilainya nanti di bawah. Kemudian dari titik A ke titik D ini selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Ini berarti perubahan titik beku atau delta TF-nya di sini, yang daerahnya itu ada di bawah. Jadi nanti nilainya ada di bawah. Kemudian dari titik B ke titik A adalah proses membeku pelarut, atau namanya garis beku pelarut. Sedangkan titik E ke titik D itu namanya proses membeku larutan, atau namanya garis beku larutan. Selanjutnya yang C. Dari cair ke gas itu namanya mendidih. Berarti titik C ini namanya titik didih pelarut, yang nilainya nanti di bawah. Sedangkan titik F ini titik didih larutan, yang nilainya nanti di bawah. Kemudian, titik B ke titik C itu namanya proses mendidih pelarut. Sedangkan titik E ke titik F itu namanya proses mendidih larutan. Selanjutnya, selisih antara titik didih pelarut dan titik didih larutan ini namanya delta TB. Jadi, titik C ke titik F itu namanya perubahan titik didih, yang daerah atau nilainya itu ada di bawah. Titik I ke titik J adalah daerah perubahan titik didih. Kemudian B ini berarti titik di sini. Ini namanya titik triple point atau titik tiga wujud. Ini kan pertemuan dari gas, padat, dan cair dari pelarut. Sedangkan titik E ini namanya titik triple point, fase dari larutan antara gas, padat, dan cair. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.